bangun tidur sudah menyapa ayah, ibu, atau adik dan kakak belum? Nah, kalau yang pada belum, silahkan bilang selamat pagi ayah, selamat pagi ibu, selamat pagi adik, atau selamat pagi kakak dengan senyum yang cerah. Yuk, yuk, yuk. Nah, pada pagi hari ini, sekolah minggu pagi hari ini, adik-adik semua ditemani oleh Mbak Atin dan juga Mas Aas. Nah, walaupun kami pakai masker, tapi percayalah bahwa di balik masker ini Mbak Atin dan Mas Aas tetap tersenyum dan sukacita karena hari ini kita akan menguji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai pelaku-pelaku firman Tuhan dengan cara peduli kepada sesama. Jadi adik-adik belajar firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan dengan peduli kepada ayah, peduli kepada ibu, peduli kepada adik, kakak, dan juga teman-teman semua, teman-teman adik semua, seperti Tuhan Yesus peduli kepada kita. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menguji nama Tuhan dengan menyanyikan "Mari Kita Bersukaria". Mainkan. Sika berdoa gimana? Lipatkan tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Halo teman-teman, kita akan melakukan kegiatan sekolah minggu online pada hari ini. Kita awali dengan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sekolah minggu online pada hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan memuji satu pujian, yaitu firman Tuhan ku dengar. Ku ingin bertumbuh subur
dipimpin oleh Bu Indah. Nanti setelah firman Tuhan, adik-adik akan bertemu lagi dengan Rati dan juga Mas Ahas. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua. Tentunya adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan pada minggu hari ini, dan bacaannya terambil dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-27. Sebelum kita akan membacanya, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Bapa, kami datang dengan penuh rasa syukur atas segala berkat-Mu. Pada hari ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami semua sehingga kami belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaannya tadi Ibu ulangi, diambil dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 27 yang demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengangkang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian adik-adik firman Tuhan untuk kita semua. Nah, dalam minggu ini adik-adik temanya adalah tunjukkan aksimu. Tentu adik-adik bertanya, aksi itu apa Bu Indah? Ya, aksi mempunyai pengertian, sikap, atau tindakan, atau perbuatan. Jadi dalam konteks ini, perbuatan, sikap, atau tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Contohnya apa Bu Indah? Ya, bisa juga contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam rumah. Adik-adik tentunya sering sekali ya kita dinasehati oleh orang tua kita, oleh papa mama, oleh kakak kita kalau punya kakak, atau dinasihatkan oleh simbah. Nah, adik-adik kalau dinasehati jangan marah, tidak boleh marah atau bersungut-sungut, atau kadang suka membantah. Nah, itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena nasihat itu tentunya baik untuk kita. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Tentu nasihat itu baik untuk kedepannya. Jadi nasihat itu harus kita
perhatikan, harus kita simpan dalam hati dan pikiran kita supaya kita tidak mengulangi yang kedua kalinya. Nah, salah satu perbuatan yang harus kita lakukan seperti itu, mendengar nasihat orang tua. Yang kedua, aksi atau perbuatan yang dikehendaki Tuhan ketika kita bermain dengan teman-teman. Tentu adik-adik sering ya bermain dengan teman-teman, baik itu teman sekolah minggu, ataupun tetangga. Sebelum pandemi ini sering ya kita bermain sepulang sekolah, setelah kita mengerjakan tugas dari sekolah, sore harinya bisa bermain-main dengan temannya. Nah, salah satu teman ada yang jatuh atau membutuhkan pertolongan. Nah, sikap yang kita lakukan tentunya kita menolong, kita membantu, kita menanyakan apa yang dirasakan, sakitnya yang mana. Nah, kalau sakitnya dirasa cukup serius, kita boleh membawa teman kita antar ke rumahnya, kita sampaikan ke orang tuanya bahwa teman kita membutuhkan pertolongan. Nah, salah satu sikap yang dikehendaki Tuhan seperti itu. Nah, ada juga adik-adik, Bu Indah punya film cerita ini. Bu Indah mengajak adik-adik semua untuk menyaksikan cerita pendek, dan nantinya adik-adik bisa memberikan komentar ataupun diceritakan kembali ke saudara-saudaranya. Nanti boleh disampaikan film yang kalian tonton tadi, ceritanya bagus atau bagaimana. Nah, yuk kita lihat bersama-sama tayangan video cerita pendek ini ya adik-adik. Mana pong order niyo, ma'am? Isang Asian chicken sa Korean spaghetti. Order niyo ng take-out. One chicken, please.
me tell the story that no one else can hear. How can someone's laughter bring me close to tears? And you'll never know, 'cause you're never there. After what we've seen, can we close your eyes again? Let me tell this story, you won't think it's true. I have not forgotten, so I'm sharing it with you. For all the things we know, what have we learned? Though I close my eyes, the images remain. And the story begins again. Nah, bagaimana adik-adik tentang ceritanya tadi? Apakah ada yang bingung? Ini film apa ya, Bu? Ini ceritanya apa ya, Bu? Tapi ada juga yang, oh iya ceritanya bagus. Ceritanya bagus tentang apa tadi, adik? Ya, sedikit Bu Indah mengulas tentang ceritanya tadi ya. Diceritakan tadi ada dua orang gadis atau dua orang perempuan itu datang ke restoran. Nah, dua gadis itu tadi berteman tadi itu membeli makanan. Nah, makanan itu tentu enak sekali. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia nggak dihabiskan makanannya itu. Jadi dia tidak bersyukur atas segala berkat Tuhan. Jadi dia makanan itu ditinggalkan saja. Nah, tentunya dari yang punya restoran, makanan itu tentunya dibuang di tempat sampah ya kan? Sayang sekali ya adik-adik. Nah, ada seorang bapak yang mencari sisa makanan. Dia melihat di tempat sampah ada sisa makanan, yaitu sepotong atau beberapa potong ayam. Dengan rasa penuh syukur, beberapa potong ayam tersebut sisa dari dua orang tadi diambilnya, dipungutnya dan dibawa pulang. Aduh, sungguh miris sekali ya adik-adik ya. Sampai di rumah, keluarganya menyambut bapak itu dengan penuh rasa bahagia. Mereka melihat ada bapak itu membawa beberapa kantong makanan untuk dimakan bersama-sama. Anak-anaknya, ibunya di situ menikmati berkat Tuhan meskipun itu tidak layak dimakan sebenarnya. Nah, adik-adik, dari film cerita tadi, sedikit kesimpulan tadi tentang cerita itu tadi, kita bisa mempunyai sikap atau apa yang kita lakukan setelah kita melihat film tadi. Yang pertama adik-adik, kalau kita kalau kita diberi Tuhan berkat, tentunya kita mengucap syukur. Kita tidak boleh menyanyikan berkat Tuhan itu. Kita tentunya harus menggunakan atau melakukannya dengan baik. Yang kedua, tentunya kalau kita diberi Tuhan berkat lebih, kita boleh menyisihkan sebagian rezeki kita simpan, kita tabung, dan nanti dirasa cukup dan layak kita berikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nanti adik-adik boleh atau bisa
minta tolong kedua orang tua kita untuk menyampaikan ke saudara-saudara yang membutuhkan. Tentu dalam masa pandemi sekarang ini banyak sekali adik-adik yang kita lihat, banyak teman-teman kita, saudara kita yang membutuhkan, dan rasa kepedulian kita dituntut untuk memberikan atau berbuat sesuatu tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, dalam pertemuan minggu ini melalui firman Tuhan kita diingatkan selalu kita harus berani, kita harus punya aksi atau sikap. Tentunya dalam masa pandemi seperti ini kita dituntut untuk berbagi, peduli dengan sesama melalui atau kita mulai dengan tetangga kita, tetangga kanan kiri kita, ataupun teman-teman terdekat kita. Nah adik-adik, demikian pertemuan pada minggu ini. Semoga kita selalu dimampukan Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, satu kalimat yang perlu kita ingat adalah saya mau dan berani melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu selalu diingat ya adik-adik. Nah, demikian pertemuan pada minggu ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan minggu depan bersama kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Semoga adik-adik mendengarkan dari awal hingga akhir firman dan juga menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan persembahan, tapi karena kita belum bisa bertemu, nanti silakan adik-adik mengumpulkan persembahan kepada orang tua terlebih dahulu. Nanti suatu hari jika kita sudah bisa bertemu secara langsung, persembahan akan dikumpulkan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Begitu. Nah, sambil kita persembahan, kita akan memuji satu firman Tuhan, yaitu kasih-Nya seperti sungai. Berdoa, kita akan doa syafaat. Sikap doanya gimana? Doa syafaat akan dipimpin oleh Bu Indah. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap segala puji syukur atas berkat kasih Tuhan. Kami boleh belajar tentang firman-Mu pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga anak-anak-Mu telah mempersiapkan persembahan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini Tuhan, Bapa berkati, Bapa sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini boleh berguna, bermanfaat untuk kegiatan anak-anak sekolah minggu Tuhan di GKJ Tanjung Tirto, dan semuanya ini Tuhan hanya dan demi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan pada saat ini kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Meskipun pada saat ini, sampai dengan saat ini Tuhan, anak-anak kami masih mengikuti sekolah minggu secara online di rumah mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan juga selalu memberkati, Tuhan menyertai di setiap pribadi mereka dengan kesehatan yang baik, dengan berkat-berkat yang selalu Tuhan curahkan untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang saat ini mencari berkat rezeki untuk kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik, Tuhan berkati setiap apa yang menjadi usaha mereka, sehingga keluarga mereka dapat tercukupi kebutuhannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan mampukan kami, para pemimpin kami untuk mengatasi segala permasalahan di masa pandemi ini Tuhan. Berikanlah mereka hati yang penuh bijaksana, hati yang penuh dengan takut akan Engkau Tuhan, sehingga masalah demi masalah boleh diselesaikannya dengan baik, dan kami juga merasa aman, merasa tenang untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa sukacita. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Bapa berikan kesembuhan, Tuhan berikan semangat, berikan kekuatan, berpengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Melalui obat-obatan, melalui pendampingan keluarga, para medis, menjadikan sarana kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh kembali sembuh, boleh kembali pulih, kembali melakukan kegiatan, aktivitas mereka sebelum mereka sakit. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang adik-adik kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan iman rasuli. Tapi sebelumnya adik-adik silahkan bangkit berdiri dulu yuk. Sudah semua? Sekarang letakkan tangan kanan adik-adik di dada sebelah kiri adik-adik semua. Mari kita mengucapkan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebelum kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat. Masih dalam keadaan yang berdiri adik-adik, masih berdiri, kita akan menerima berkat yang akan diberikan oleh Bu Indah. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir sekolah minggu pagi hari ini, dan kita akan menutup sekolah minggu pada pagi hari ini masih dengan semangat, masih dengan sikap berdiri. Nanti adik-adik semua ikutin gerakan batin, karena kita akan menyanyikan Laskar Kristus. Saya tidak
adik-adik, sekolah minggu pada pagi ini telah selesai. Sampai jumpa di sekolah minggu pada minggu depan, dan semoga adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat, tetap di rumah saja. Tapi kalau misalnya harus pergi, jangan lupa pakai masker selalu ya. Sampai jumpa adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.